Traksi. Berapa persentasinya? Kekuatan tarikannya berapa dosisnya? 1/7. Tadi juga 1/7. Tapi harus cari referensinya berapa? Cari referensinya 1/7 itu siapa referensinya? Menurut Sapri. Nah, menurut Saya siapa pribadi. Kalau di buku Physical Agent, buku elektroterapi, cervical itu satuannya pound, tapi saya konversi menjadi kilo. Ada yang memperbolehkan 11 sampai 13 kilo. Ada yang memperbolehkan 11 sampai 18 kilo. Beda-beda. Ada 11 sampai 13, ada 11 sampai 18 kilogram. Itu maksimal untuk traksi leher. Kemudian posisinya seperti apa traksi leher? Hidup. Bisa terlentang, bisa duduk. Kalau terlentang itu harus difleksikan lehernya 25 derajat. Kalau duduk bisa 0. Karena ketika duduk kita nggak seperti ini, kita seperti ini. Ya tahu? Jadi kalau terlentang pasti dia akan flat. Dia harus difleksikan sekitar 25 derajat. Posisinya berdiri. Tarikannya 11 sampai 13 kg ataukah 11 sampai 18 kg. Nah, itu mengapa di alat traksi itu kalau kita tingkatkan intensitas 20 mentok. 20 kg mentok, nggak bisa naik lagi. Itu sebagai pengaman. Karena alat itu bisa digunakan traksi leher dan lumbal. Sehingga kalau 20 kg mentok, maka kita perlu memencet sesuatu untuk bisa dinaikkan menjadi di atas 20 kg. Itu adalah pengamannya. Sehingga traksi leher pada traksi yang kita gunakan di lab itu tidak boleh lebih dari 20 kg. Kalau di buku Physical Agent 11 sampai 13 kg ataukah 11 sampai 18 kg. Nah, itu ada rujukannya referensi. Kalau 1/7 sebagai referensi, cari dulu referensinya apa. Sehingga nanti kalau ditanya pembimbing lahan itu bisa untuk dilakukan cek. Kemudian kalau lumbal berapa? 1/1 1/4. Nah, ini referensinya apa? Kalau di penelitian itu 30 sampai 60% sudah memberikan efek pada traksi lumbal. 40% diperbolehkan, 44% diperbolehkan. Tapi pada umumnya di lahan itu digunakan 50% berat badan untuk tarikan lumbal. Tapi kalau dalam buku referensi itu ada yang mengatakan 30 sampai 60 atau 40 sampai 60% berat badan. Yang digunakan di lahan kebanyakan adalah 50% berat badan. Posisinya seperti apa ketika ditraksi? Berbaring terlentang. Fleksi hip 90 derajat. Kenapa hipnya di 90 derajat kan? Ternyata ketika hipnya 90 derajat, kan itu fleksi duduk terlentang, fleksi hip 90 derajat, itu lumbo sakralnya akan teregang 30 derajat. Itu efektif untuk memisahkan atau mentraksi segmen lumbar. Ya. Terus kemudian kemarin titipannya Pak Zuri itu bisa juga traksi itu dengan posisi tengkurap. Jadi posisi tengkurap itu bisa. Ketika posisi tengkurap, maka beri ganjalan di hip. Biasanya pada kondisi-kondisi HNP, herniasi. Ya. Tengkurap, kan buka ini bajunya nih, ya toh? Bisa ditambahkan inframerah. Kemudian traksi itu ada yang statis, terus menerus, ada yang intermittent, ya toh? Kalau terus menerus, ditraksi misal 8 menit, ditraksi terus menerus itu, maka dosisnya harus rendah, nggak boleh tinggi. Itu biasanya digunakan untuk relaksasi otot atau kapsul sendi. Sedangkan intermittent ada tarik, ada berhenti istirahat, ada tarik lagi itu. Intermittent itu perbandingannya 1/3. Kalau intermittent 1/3 itu artinya 1 dia menarik kontraksi, 3 itu istirahatnya. Jadi misal menariknya 5 detik, maka istirahatnya sampai 5 kali 3 15 detik. Berarti nariknya lebih singkat daripada istirahatnya. Sehingga ketika nariknya lebih singkat, kita bisa mengaplikasikan beban terberat 50% berat badan.
Itu gunanya untuk memisahkan vertebra, segmen vertebra. Itu intermittent. Dosisnya bisa paling tinggi dengan perbandingan fase on off-nya 1:3. Ada yang mengatakan 1:2. Tapi umumnya amannya 1:3. Oke, saya kira itu dari saya. Karena waktu sudah habis. Kelas ini nanti